Saya kira yang namanya makanan itu adalah sebuah tidak semata hanya diukur dari nilai gizinya, tapi makanan itu sendiri sebetulnya adalah kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam makanan sering terjadi sesuatu yang kurang terberkahi. Kadang-kadang saya sendiri segan untuk mengomentari hanya karena berkali-kali saya ingatkan. Misalnya saja ketika ibu-ibu itu sering selalu memanfaatkan atau membawa makanan entah dari mana. Biasanya yang dari pemberian atau semacam di acara ngantenan, pengajian, dibawa pulang, dan perkiraannya adalah untuk anak cucu. Kadang dia sendiri mau makan saja masih ingat anak cucu, tidak dimakannya. Istilahnya lebih baik lapar, tapi nanti anak atau cucu yang ada di rumah bisa makan. Sayangnya kadang-kadang sampai di rumah anak cucu sudah tidak ada, tidur, makanan disiapkan di meja, sampai kemudian bangun itu pagi-pagi sudah basi makanan itu. Kalau itu terjadi sekali sih mungkin enggak begitu, tapi kadang-kadang berkali-kali orang itu membawa makanan ringan seperti gorengan. Harapannya nanti untuk anak, cucu atau yang di rumah, tapi di rumah tidak ada yang menyentuh sama sekali. Dan endingnya selalu ke tempat sampah. Kayaknya hal semacam ini sepele saja. Karena sudah dianggap basi, tidak dimakan, ya sudah, waktu pemberian orang. Ini sebetulnya kurang terberkahi, sehingga kalau istilah Jawa bisa mengutuk. Makanan itu bisa mencerca dan mengutuk ketika tidak dilahap. Bahkan di piring masih ada upo atau nasi sebutir saja, Nabi mengingatkan supaya itu dihabisin. Sebab barangkali berkahnya itu ada di sisa makanan yang terakhir. Nah, menyia-nyiakan makanan yang seperti ini dan tidak ada penyesalan sama sekali, saya kira ini juga dianggap perbuatan yang zalim, ya, perbuatan yang bisa berdampak pada pengertian Allah segan untuk memberikan rezeki kembali. Sebab ketika dikasih rezeki disia-siakan. Setiap kali dikasih rezeki disia-siakan. Nah, saya kira ini ada rumusan yang mungkin menarik. Makanya Nabi mengatakan, kalau Anda itu lapar, ya katakanlah, itu makanlah. Tetapi sebelum kenyang, berhentilah. Ini supaya ada ukuran yang seimbang. Supaya apa? Supaya tidak menyia-nyiakan, membadirkan makanan. Saya hanya ingin kita semuanya itu memahami bahwa makanan itu juga mengandung resiko. Di mana ketika kita menyia-nyiakan sisa makanan terakhir atau menyia-nyiakan makanan bahkan sampai basi dan dibuang ke sampah, ini bisa akibatnya sulit mencari rezeki, sulit mencari makanan kembali. Kayaknya ada semacam, kalau bisa ngomong makanan itu ngapain? Situ membawa pulang saya tidak dikunyah. Ngapain Anda menyiapkan makanan di meja tidak dikunyah? Oh, kalau demikian, ya sudahlah. Saya doakan kalian, hai manusia, nggak usah makan. Saya doakan semoga tidak dapat makanan kembali esok harinya.